Tonton konten saya ini sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Sambil menikmati weekend menjelang reshuffle. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Ya, Surya Paloh mendadak bertemu dengan Pak Jokowi di Istana Negara pada hari Kamis sore kemarin, tanggal 26 Januari. Nah, pertemuan keduanya ini berlangsung lebih dari 1 jam lamanya. Ini adalah pertemuan pertama Surya Paloh dengan Pak Jokowi setelah nggak ketemu ya, nggak tatap muka selama 3 bulan. Kangen nggak ya? Banyak hal yang dibicarakan katanya oleh Pak Jokowi dan juga Pak Surya Paloh pada pertemuan itu. Mulai soal politik, kebangsaan, koalisi, pencapresan, dan juga soal reshuffle. Tentu saja pembicaraan paling panas versi tebakan publik adalah tentu soal pencapresan Anies oleh Nasdem dan seputar reshuffle. Dua isu yang menurut saya sih membuat relasi antara Pak Jokowi dan Surya Paloh ini disebut renggang, nggak akur. Ya, Presiden Jokowi sendiri mengungkapkan nggak ada yang istimewa dari pertemuan itu katanya. Ya, setelah sempat meludahi sahabat politiknya sendiri, yakni Pak Jokowi, dengan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres pada Pilpres 2024, ditambah keputusan untuk bergabung ya dengan koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan juga PKS. Ini Surya Paloh serta-merta dia harus menelan ludahnya sendiri dengan menggelar agenda pertemuan yang dilangsungkan secara dadakan. Pertemuan itu menjadi tanda bahwa Surya Paloh sepertinya ya sedang ketar-ketir dengan adanya agenda reshuffle yang konon akan diumumkan oleh Pak Jokowi hari Rebo besok. Ngilu nggak tuh? Apalagi wacana pergantian kabinet atau reshuffle ini jelas mengarah pada menteri-menteri dari Nasdem yang sebut saja nggak becus lah. Yang jelas masuk akal bila menteri-menteri itu berpotensi untuk diganti. Selama ini terlihat ya ketidaksukaan Pak Jokowi itu setelah Nasdem mendeklarasikan dukungan untuk Anies sebagai calon presiden. Kelihatan banget sih. Disitulah titik pangkal masalahnya menurut saya. Kalau Nasdem masih ngotot mendukung Anies, maka pertemuan dan komunikasi antara Surya Paloh dan juga Pak Jokowi, saya yakini nggak akan terjadi lagi. Tingkatnya sudah kebangetan. Menteri-menterinya sudah nggak becus, tapi malah Surya Paloh ini terus-menerus melakukan manuver untuk mendukung Anies sebagai capresnya. Saya menyebutnya ini adalah ludahan paling hina yang dialamatkan dari sahabat karibnya sendiri, yaitu Pak Jokowi. Setelah sempat nggak ketemu selama 3 bulan lebih kira-kira, justru dengan tidak malu-malunya Surya Paloh menjalin kembali komitmen dan kembali ke pangkuan Pak Jokowi, ya sudah pasti cuma untuk mengamankan kursi menteri dari Nasdem yang ada di kabinet saat ini. Dengan syarat Surya Paloh harus mendukung capres yang direstui penuh oleh Pak Jokowi. Kira-kira begitu ya analisanya. Serem nih ya. Nah, Surya Paloh mungkin bisa saja berretorika di depan Pak Jokowi bahwa gagasannya mencalonkan Anies adalah tindakan berkorban untuk merangkul kelompok oposisi agar berhenti untuk mengkritisi Pak Jokowi terus-terusan. Bisa saja begitu. Ya kan? Karena soal kayak gini tuh jago lah Pak Surya Paloh. Tapi selayaknya pebisnis ulung atau kaum oportunis, jelas Surya Paloh sedang memainkan peran kamuflasenya. Kemampuannya menjadi oportunis pasti hanya akan mencari posisi yang hanya menguntungkan pihaknya saja. Kira-kira begitu analisanya. Lebih jauhnya, kalau ia berani mengorbankan kadernya sendiri demi mencari muka di hadapan Pak Jokowi, maka sangat memungkinkan kalau ia dapat mengorbankan sahabatnya sendiri demi kepentingan pribadinya. Ngeri ya? Nah, pertemuan dadakan juga menunjukkan akan adanya potensi Nasdem meninggalkan Anies Baswedan setelah pertemuan antara ketua umumnya, yaitu Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Surya Paloh bersama koalisi perubahan itu berencana akan mengusung
Anies Baswedan sebagai calon presiden dan sudah terlihat rapuh saat ini. Keraguan Nasdem juga terlihat ketika partai tersebut baru-baru ini mengadakan semacam pertemuan dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yaitu Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pada hari yang sama, sejumlah elit Nasdem itu melakukan pertemuan dengan elit Gerindra dan juga Partai Kebangkitan Bangsa di sekbernya. Manuver Nasdem ini tentu saja membuat dinamika internal Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan juga PKS bergejolak. Iyalah. Kesel pasti kan Demokrat dan PKS. Wah, jangan-jangan Nasdem cabut nih. Kalau itu cabut, mentah nih barang. Anies mentah, AHY lebih mentah lagi. Nah, hal itu telah menunjukkan hubungan antara ketiga parpol yang memang sejak awal pertemuan bermasalah. Gelagat menjijikkan yang dialamatkan oleh Surya Paloh terhadap konsistensinya mendukung Pak Jokowi juga menjalar bahkan telah mempengaruhi kinerja pemerintahan saat ini. Iyalah, ganggu lah. Ganggu banget. Beberapa pihak menilai secara terang-terangan bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan juga Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan ya, Bu Siti Nurbaya yang merupakan kader Partai Nasdem merupakan menteri yang tidak mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo. Orang melihatnya seperti itu jadinya. Itu kan kelihatan ya, terdapat geliat yang seolah pengkhianatan yang dilakukan oleh kedua menteri itu. Geliat itu telah meracuni bahkan mencemari kinerja pemerintahan yang bahkan belum selesai ini. Jelas hal-hal ini akan menjadi ancaman bagi pembangunan Indonesia ke depannya. Kekompakan itu penting banget, apalagi situasi baru aja kelar dari pandemi. Maka ketika ada menteri yang orkestrasinya ke arah ketua umum partainya dan itu berseberangan dengan pemerintahan Pak Jokowi, jelas ini membuat dinamika yang nggak asik di dalam kabinet. Terlebih tugas-tugas yang diemban oleh dua menteri asal Nasdem itu merupakan tugas penting. Alih-alih bertugas demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mereka justru menunjukkan geliat menjijikkan dan berupa seolah-olah pengkhianatan. Konsistensi Partai Nasdem yang katanya akan mendukung penuh pemerintahan saat ini justru berbanding terbalik dengan adanya fakta yang saya sebutkan tadi. Partai Nasdem memang jago berkamuflase, cari muka, seolah-olah selalu berada di belakang pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan kamuflase itu dibalas dengan ramah oleh Pak Jokowi dengan menempatkan kader-kader mereka di jajaran Menteri Kabinet Pemerintahan sejak tahun 2014. Kurang apa Pak Jokowi? Saya yakin Pak Jokowi itu tahu, cuman kasihan aja nih sebenarnya. Saya yakin Pak Jokowi itu tahu maksud di balik manuver-manuver dari Nasdem, tahu, saya yakin. Nggak mungkin nggak lah. Tapi jasa yang diberikan oleh sahabatnya itu, yaitu Pak Jokowi, itu justru telah dibalas dengan pengkhianatan yang dilakukan melalui menteri-menteri yang berhasil masuk ke kabinet pemerintahan Jokowi. Sudah semestinya perlu dicurigai manuver politik yang terus-menerus dilakukannya sudah menjadi bukti bahwa Surya Paloh hanya memanfaatkan backingan dari sahabatnya itu sendiri, yaitu Pak Presiden Jokowi. Tega banget ya. Dan ini sih menurut saya. Kira-kira begitu analisanya. Hal itu juga menjadi tanda semakin jelasnya hubungan antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh bukan persahabatan. Kelihatan banget Surya Paloh mungkin hanya melihat peluang-peluang politik saja. Relasi politik yang dibangun jangan-jangan hanya didasari kepentingan politik yang semu. Sebagai bentuk komitmen terhadap demokrasi di Indonesia, sejatinya Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan posisi Anies yang akan maju mencalonkan diri sebagai presiden. Nggak ada masalah. Silakan aja, siapapun boleh. Tapi rentetan manuver dan serangan politik yang dialamatkan oleh Surya Paloh kepada Pak Jokowi jelas memicu permasalahan yang lebih luas gitu loh maksudnya. Bahkan telah menjangkiti kinerja pemerintahan hingga titik kementerian. Kita bisa sepakat bahwasannya Surya Paloh ini memang paling pintar kalau urusan mencari alasan. Bahkan dia berani bilang bahwa kita perlu merestorasi Indonesia. Tapi rentetan manuver yang kerap dilakukan oleh Surya Paloh
dengan kemudian menutupi kepentingannya tersebut dengan dalih persahabatan, telah membuat suasana pemerintahan saat ini seolah-olah memanas. Tentu segala manuver politik Surya Paloh ini berlainan dengan visi Nasdem dalam restorasi Indonesia. Restorasi Indonesia yang diklaim Partai Nasdem mencakup memulihkan, mengembalikan, serta memajukan fungsi pemerintahan Indonesia kepada cita-cita proklamasi tahun 45. 1 dekade perjalanan Partai Nasdem itu komitmen mewujudkan gagasan restorasi Indonesia itu nggak ada. Nasdem dan juga kadernya justru terkena berbagai kasus korupsi dan inkompetensi dalam pemerintahan. Nampaknya Surya Paloh mesti membenahi kaca rumah tangganya sendiri. Dengan songongnya ia berani membawa pembicaraan mengenai restorasi di negeri ini. Tapi rumah tangga partainya justru bermasalah. Kadernya yang duduk sebagai menteri diduga terbelit masalah korupsi yang angkanya fantastis. Lalu disusul beberapa kader senior yang mundur. Ditambah dengan apresiasi masyarakat yang terus turun kepada Partai Nasdem. Seharusnya menjadi teguran yang nyata buat Pak Surya Paloh. Ngapain bicara muluk-muluk soal masa depan Indonesia, bos? Mending omong kosong itu ya bawa ke rumah tangga partainya sendiri. Kalau perlu direstorasi habis-habisan. Kalau memang masih kekeh mendukung pemerintah hingga masa jabatannya berakhir. Jadi kalau besok Anies pada akhirnya nggak bisa maju capres karena kurang dukungan partai, dan atau menteri-menteri Nasdem besok itu harus pamit dari kabinet, ya lemesin aja om. Saya Mas Joprey, salam bletak. Mas Joprey. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah